Karena kita akan lanjutkan kembali perbincangan begitu dengan dana HIPO. Ini dana segar yang diperoleh oleh perseroan. Tadi sudah disebutkan ada beberapa peralatan yang dibeli dan ini diimpor langsung dari luar negeri ya, seperti LiDAR optek, kemudian juga UAV. Nah, kalau kita lihat kegunaan-kegunaan ini akan menjadi penopang untuk dari sisi pendapatan perseroan ke depan, Pak Karnadi. Ya, sangat Pak, karena memang Indonesia sedang betul-betul banyak pembangunan yang sedang dikembangkan. Contoh, misalnya persiapan pembangunan jalan tol. Yeah. Di seluruh Indonesia, berapa baru Indonesia bangun jalan tol? Itu masih banyak kebutuhan itu. Nah, drone atau LiDAR itu berguna untuk preparation pertama, di mana mereka untuk planning, perencanaan untuk pembangunan jalan itu harus dipetakan dulu, Pak. Berapa tinggi tanahnya, rendahnya. Nah, itu harus menggunakan LiDAR, Pak. Jadi dia mengetahui permukaan tanah bagaimana yang bisa diukur dan kemudian digunakan untuk jalan. Itu persiapan planningnya. Kalau yang UAV juga sama, mirip Pak, cuman dia untuk lahan yang kecil. Kalau yang pakai LiDAR dengan pesawat udara itu lahan yang besar. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi penggunaannya, lebih banyak yang mana nih dari alat-alat yang ditawarkan kepada konsumen? Pakai LiDAR, Pak. LiDAR. Nah, dalam sisi penggunanya apakah menggunakan jasa dari perusahaan sendiri atau mereka juga akan memberikannya kepada pihak ketiga atau vendor misalnya? Enggak, Pak. Kita jalan sendiri, Pak. Oh ya. Ke depan kita akan kerjakan sendiri. Ya, kita akan kerjasama tentu dengan orang yang punya pesawat. Dan itu akan letakkan di badan pesawat begitu ya, Pak ya? Betul, di bawah pesawat. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19, nah bagaimana dampaknya terhadap perusahaan? Apakah ikut terdampak atau tidak memberikan dampak yang signifikan? Ya, secara umum ya Pak ya, tentu hampir semua sektor terdampak lah. Kita itu seperti itu. Akan tetapi kalau kita lihat lagi konstruksi dan pemetaan itu termasuk yang tidak dibatasi ya Pak ya. Karena itu kita ada kesempatan secara retail kita naik terus Pak, dari kemarin bulan Maret sampai sekarang itu kita awalnya kita rugi 141 juta kalau masalah itu. Sekarang kita udah mulai untung lagi Pak, karena sektor konstruksi dan pemetaan itu terbuka. Jadi walaupun kemarin PPKM kita tetap bisa naik lagi Pak dengan baik. Ya pelan-pelan Indonesia akan pulih secara baik ekonominya. Pandemi ini juga kan udah mulai teratasi Pak. Itu akan lebih baik lagi. Saya yakin prospek ini tetap sangat besar. Kebutuhan alat-alat ukur ini Pak. Baik, apakah